Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وشفينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه وبعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد. Bapak Ibu semuanya, selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan mengulas tema yang agak rumit, tapi sebisa mungkin saya ingin mempermudah dan mohon kalau masih ada yang susah nanti ditanyakan, karena ini menyangkut hal yang penting karena sebetulnya banyak orang membicarakan ini dan menyebabkan kesalahpahaman. Sebetulnya ini sejak awal bukan konsumsi orang awam. Ini konsumsinya akademisi, para intelektual, orang-orang yang menekuni bidang ilmu ini secara serius. Karena bagi orang-orang awam ini bukan berarti orang bodoh ya Pak. Kalau disebut orang awam itu artinya orang yang bukan ahli. Jadi saya ini orang awam dalam bidang politik. Bukan berarti saya tidak tahu banyak politik. Mungkin ada di antara awam dalam urusan agama itu tidak orang kehormatan. Jadi jangan salah pahami seolah-olah kalau bilang awam artinya merendahkan. Tidak. Memang semua manusia pada hakikatnya awam dengan bidang tertentu, ya kan? Tidak semua manusia mengetahui semuanya. Nah, untuk orang-orang awam seperti kita cukup meyakini hal-hal mendasar menyangkut sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu tidak bermula, tidak berakhir, tidak serupa dengan makhluk, berada dengan dirinya sendiri, Dia Ibu Esa, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, dengan segala dalilnya yang dipelajari di sifat 20 itu sudah tidak cukup menyangkut ketuhanan. Tapi ada rincian-rincian nanti itu orang sering salah paham dan kita perlu meluruskan. Nah, yang ingin kita sorot, yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini adalah tema menyangkut sesuatu yang sering disalahpahami ini. Baik, saya akan langsung masuk ke tema pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, supaya tidak mengulang tema yang tadi malam kita membahas tentang butir-butir pemikiran atau pendapat Ibnu Taimiyah yang oleh sebagian besar ulama ahlu sunnah wal jamaah disalahkan. Khawatir kalau saya ngomong, Anda siapa menyalahkan Ibnu Taimiyah? Saya mengutip pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mana bahwa beliau sudah keliru dalam beberapa persoalan dan kita sudah bahas. Saya tidak ingin mengulang apa yang dibahas tadi malam. Sekarang fokus kita adalah bagaimana ulama salafus soleh. Karena ini ahlu sunnah wal jamaah ini adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jalan hidup Nabi, baik akidahnya, syariatnya, akhlaknya, mengikuti Nabi dan para sahabatnya, dan mereka ajaran yang diwariskan kepada mayoritas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah itu artinya as-sawadul a'zam. Sebagian berpendapat demikian. Jadi kita ini, aliran kita ini ahlu sunnah wal jamaah, prinsip kita berpegang teguh pada sunnah Nabi, tidak melenceng, tidak membawa bid'ah yang terlarang, yang tidak ada dasarnya. Kita tidak membawa bid'ah, tapi kita mengikuti sunnah Nabi sekaligus ajaran yang diwariskan oleh salafus soleh. Dari yang disimbolkan dengan kata jamaah itu. Masalahnya begini Pak, ada lagi nih satu kelompok salafi ini selalu mengklaim ajaran salafus soleh itu tidak seperti yang Anda pahami. Ajaran mereka mengaku mengikuti salafus soleh, kita mengaku mengikuti salafus soleh. Mana yang benar? Nah, itu jawabannya untuk orang-orang.
mana sebetulnya yang betul-betul diikuti salafus saleh. Supaya dipahami dengan baik, saya perlu menjelaskan bagaimana pandangan orang-orang salafi, orang-orang salafi wahabi dan semacamnya menyangkut masalah yang akan kita bahas ini. Kita membahas ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada ayat yang dalam surat Al-Imran disebut muhkamat dan itu adalah induk dari Al-Qur'an. Artinya begini, Pak. Menurut kaidah penafsiran, bukan kata saya, kalau ada ayat mutasyabihat itu tidak mau harus dipahami berdasarkan ayat muhkamat. Muhkamat ini yang jelas, yang tegas maknanya, tidak multi tafsir. Tafsirannya itu nggak banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dihafal sama semua muslim. Dan maknanya jelas banget. Katakanlah Allah itu esa. Apa artinya esa? Esa itu ya tidak punya bagian-bagian, tidak terbilang. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk, jelas banget. Artinya semua makhluk butuh sama Gusti Allah. Udah jelas itu. Itu contoh ayat muhkamat. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Anak SD juga paham ini, Pak. Tidak beranak, tidak diperanakan. Udah selesai, jelas itu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Gusti Allah. Itu juga jelas. Itu contoh ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, tapi yang lain ada ayat mutasyabihat. Nah, mutasyabihat ini ayat yang samar maknanya. Jadi kalau kita membaca tentu dengan nalar orang dewasa ya. Oh, maknanya kok begini? Muncul pertanyaan-pertanyaan, ayat yang samar. Yadullahu wa aydihim. Yadullah, saya lihat di kamus, yad itu artinya tangan. Kalau begitu Allah punya tangan. Muncul pertanyaan, bagaimana itu? Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekalah wajah Tuhan. Ada kata wajah, terjemahannya. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kullal laila. Tuhan kami yanzil, turun. Terjemahan harfiahnya kan turun. Maksudnya apa? Itu contoh ayat-ayat mutasyabihat. Hadis atau ayat Al-Quran yang mutasyabihat, dan itu banyak. Gimana saya menjelaskan? Udah selesai itu, Pak, sebenarnya. Penjelasannya udah banyak kalau ulama. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah udah banyak mengarang kitab-kitab yang mentakwil dan memberikan penjelasan terkait ayat-ayat itu. Ada Imam Razi, ada Imam Abu Bakar Ibn Furah, ada Imam Baihaqi, ada Imam Fulan, banyak sekali. Kita nggak akan membahas itu ya. Saya ingin memberikan panduan dasar saja kepada orang awam bagaimana caranya kalau kita diragukan keyakinan kita dan kita harus membantah, tapi dengan bantahan yang simpel. Saya ingin belajar yang beratnya. Jadi jelas ada ayat muhkamat mutasyabihat berdasarkan keterangan Al-Quran sendiri. Ayat muhkamat ini adalah induk Al-Quran. Berarti kalau kita memahami ayat mutasyabihat nggak boleh lepas dari ini. Yadullah fawqa aydihim, kalau dimaknai tangan dalam arti yang sesungguhnya, tangan dalam arti sesungguhnya. Nah, orang salafi itu punya pandangan begini, Pak. Allah itu punya tangan. Makna hakiki dari tangan. Jadi Allah itu punya tangan dalam arti yang hakiki. Pak, perhatikan nih, beda supaya kita tahu bedanya akidah Ahlus Sunnah dengan mazhab Salafiyah. Dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka, bedanya kalau disebut kata tangan atau nanti ketemu hadis-hadis yang lain tuh, turunlah Allah, kemudian macam-macam itu kan, punya begini, punya begitu. Kalau nemu ayat-ayat semacam itu, mereka akan memaknai secara zahirnya Allah punya tangan dalam arti yang hakiki, tapi tangannya nggak seperti tangan kita. Lillahi yad la ka'aidina. Bila kaif, suka ada omongan gitu tuh, bila kaif, tanpa bagaimana. Terus kalau Ahlussunnah bagaimana? Ketemu sama ayat-ayat begitu. Ahlussunnah wal Jamaah, salafus soleh, saya akan bacakan nanti ya, nusus atau teks-teks dari ulama salafus soleh, sahabat, kemudian tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang menunjukkan bahwa adalah yang sesuai dengan salafus soleh itu, bukan mazhab mereka.
Jadi jelas mazhab salafi itu mengisbat. Bagi yang tidak paham, mengisbat artinya mengakui makna zohir. Makna zohir itu makna yang langsung terlintas di benak kita gitu Pak. Disebut kata yad, ya tangan. Tangan artinya ya anggota tubuh. Anggota Allah itu seolah-olah, kalau mau diperjelas nih, Allah punya anggota tubuh namanya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan kita. Ya tapi kan sama-sama tangan itu pada akhirnya. Anda menisbatkan bagian kepada Tuhan. Sementara akidah tauhid itu qul huwallahu ahad, itu diantara makna ahad la yatajazza, tidak terbagi. Allah itu nggak punya bagian. Sadar atau tidak, ketika Anda menyebut Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan kita, dan tangan itu bagian dari zat Allah, berarti Allah punya bagian. Itu bertentangan dengan ajaran tauhid. Makanya Ahlus Sunnah menyikapi ayat-ayat ini dengan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kalau kita ditanya, saya sebagai Sunni ditanya, Ustaz, apa makna yad itu? Allahu a'lam. Lafaz yad ini ada maknanya? Ya ada, udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada maknanya. Cuma maknanya hanya Allah yang tahu. Kenapa kok bisa begitu? Itu cara kita menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keserupaannya dengan makhluk. Tapi Anda beriman nggak dengan yad itu? Ya saya beriman. Kita wajib beriman Pak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Percaya nggak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ya harus percaya karena itu Al-Quran. Kita ini sering dituduh apa? Mengingkari sifat Allah, mu'attil, padahal kita tidak pernah mengingkari. Kita akui semuanya. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah wahyu ilahi, semuanya adalah hak. Bedanya kita sama mereka, mereka kalau disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa bimana? Istaqarra wa jalasa. Istawa artinya duduk. Allah itu duduk bagi mereka. Duduk di langit punya tempat, tapi duduknya nggak seperti duduknya kita. Itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kita hanya mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ada sifat namanya istiwa, tapi makna hakikinya apa? Hanya Allah yang tahu. Nah, kalau nemu ungkapan ulama yang begini nih, bila makna, bila kait, maksudnya tidak menetapkan makna zahir, tidak menjelaskan bagaimana istawanya Allah, itu mazhab Ahlus Sunnah namanya mazhab tafwid, atau yang menyerahkan. Mana contohnya Ustaz? Dari salafus saleh ada yang begitu? Ada. Saya bacain sekarang. Oke, sebelum masuk ke sana, ada mazhab kedua nanti Pak. Seiring berjalannya waktu, muncul nih orang-orang yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan dibilang punya tangan, punya mata, punya wajah, punya kaki, berjalan, berpindah, mirip jadi kayak makhluk. Nah itu kelompok yang kayak gitu namanya mujassimah atau musyabbihah. Musyabbihah itu artinya kelompok yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Mujassimah artinya kelompok yang meyakini Allah itu sebagai jisim. Jisim itu apa? Sesuatu yang tersusun. Nih, ini jisim namanya. Ini jisim. Sesuatu yang punya bagian-bagian. Tidak ada kelompok dan itu keliru. Yang meyakini Tuhan itu jisim dalam arti sebagai sosok yang punya bagian-bagian. Baik. Tadi kita mengklaim, kita mengakui bahwa mazhab Asy'ari itu yang sesuai dengan salafus saleh. Mana contohnya? Sudah dipahami apa itu tafwid, apa itu takwil, sudah jelas ya. Baik. Sekarang kita ambil teks-teks. Ini saya bawa. Dan jangan salah, ini kalau kita mengutip itu ada landasan, ada referensinya ulama-ulama kita itu. Saya bawa ini ulama besar asal Azhar, Syekh Ali Jum'ah, Syekhuna wa Syekhul Azhariyin, Syekh Ali Jum'ah. Karena waktu kita terbatas, saya akan kutipkan beberapa aja. Benar gak sahabat itu? Kita kan meyakini Allah tidak bertempat kan? Itu sahabat gimana? Benar gak Ustaz? Ada gak khusus atau tek-tek dari sahabat yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak bertempat? Oh banyak. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini orang terdekat dengan Nabi. Ya. Sayyidina Ali bilang, kana Allahu wala makan. Allah ada dan tidak bertempat. Lamakan, tidak ada tempat, tidak bertempat. Dan itu sangat masuk akal Pak. Karena Allah itu ada sebelum adanya makhluk, betul nggak? Tempat itu, kalau Anda bilang kata Allah bertempat, hanya bersandar pada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, padahal mana istawa itu tidak selamanya bertempat, tidak selamanya bertempat. Kalau kita mengatakan Allah bertempat, berarti Allah ada awalnya. Kalau begitu, kan tempat itu ada dengan adanya makhluk Pak.
Dulu kan sebelum alam ini ada, kalau kita tanya sama ilmuwan kan pernah terjadi ledakan besar tuh, yang Big Bang itu. Kemudian dari satu titik yang maha panas, yang kecil, singularitas namanya kalau istilahnya para ilmuwan modern, terjadi ledakan besar. Nah, seiring dengan terjadinya ledakan besar itu muncul namanya tempat, namanya waktu, ya kan? Sebelum itu kan nggak ada tempat. Sebelum adanya alam nggak ada tempat. Allah ada dengan dirinya sendiri. Dia tidak bergantung sama yang lain. Makhluk itu berada dan dia bergantung sama yang lain, udah pasti. Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala mustahil bergantung kepada tempat. Imam Ali kana Allah wala makan. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan sekarang kata Imam Ali, Allah itu berada dengan dirinya sendiri sebagaimana adanya, tidak bertempat. Imam Ali bin Abi Thalib salafus saleh atau bukan? Ya bukan salafus saleh lagi. Itu imamnya orang-orang bertakwa, itu sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman. Sepupu Nabi, mantunya Nabi lagi. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah salafus saleh, oh ya jelas. Salafus saleh. Pokoknya kalau ada ulama hidup 3 abad pertama, itu ulama salafus saleh. Ara'aita law qila aina Allah? Bagaimana kalau dikatakan ada pertanyaan aina Allah? Yuqal, kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang bertanya aina Allah, di mana Allah? Jawaban Imam Abu Hanifah, kana Allah ta'ala wala makan. Allah ada tanpa tempat. Imam Abu Hanifah, qabla ayyakhluqal khalq, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah ada tanpa bertempat. Qala Imam Syafi'i, ini kitab-kitabnya kalau perlu saya sebutkan. Yang pertama ada dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Al-Baghdadi. Yang kedua Al-Fiqhul Absat karangan Imam Abu Hanifah. Ketiga Ithaf As-Sayyid Al-Muttaqi Murqadu Az-Zabidi Syarah Ulumuddin yang segini nih. Coba 24 ini ada berapa gitu? Saya lupa itu segini. Syarah Ihya Ulumuddin. Imam Syafi'i sekarang, innahu ta'ala kana wala makan. Allah itu ada dan tidak bertumbuh. Sama. Memang Pak, sebetulnya kalau boleh saya jujur, ini akidah yang kita peluk sekarang itu gak jauh beda sama akidahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Cuma bedanya apa? Bedanya apa? Zaman sekarang, zaman kesini belakangan bedanya apa? Ada rincian-rincian yang di zaman Nabi gak ada. Rincian-rinciannya doang. Tapi intinya, ajaran intinya ya sama. Allah tidak bertempat, Allah tidak bermula, Allah tidak berakhir. Cuma bedanya zaman Nabi belum ada pembahasan sifat 20. Sifat 20 seperti Ummul Barahim, kemudian Imam Al-Laqani, Bang Jawab. Ya, rincian-rincian itu munculnya belakangan. Kenapa? Karena tuntutan zaman, Pak. Di zaman Nabi orang nggak berdebat masalah beginian. Tuhan bertempat atau enggak? Udah sahabat itu kalau itu Ar-Rahman Al-Asistawa selesai, diterima. Bagaimana istiwanya? Hanya Allah yang tahu. Apakah itu makna zahirnya? Tidak. Ya karena kalau seandainya Allah duduk, itu bermasalah keyakinan. Jadi sama akidah kita itu. Jangan dibilang kalau kita bermazhab Asy'ari ini mazhab tandingan dari mazhab Nabi. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan ulama-ulama yang lain itu hanya berusaha untuk menjelaskan akidah salafus saleh dengan penjelasan yang lebih sederhana, yang lebih matang, yang lebih detail, dirinci-rinci itu. Bukan berarti akidahnya nggak ada zaman dulu. Baik, itu satu. Imam Ahmad ibn Hanbal. Tadi Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i. Sekarang Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kan mazhab imam dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini mazhabnya orang-orang Salafi. Imam Ahmad sendiri tidak mengisbah makna zahir dari ayat mutasyabihat. Jadi kalau mereka benar-benar mengikuti Imam Ahmad saya bacakan. Teksnya agak panjang nih kalau yang ini, tapi akan saya bacakan yang bagian intinya aja. Kata Imam Ahmad, qala Abu Abdullah, yang mengutip perkataan ini siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini ulama besar dalam mazhab Hambali yang punya Al-Mughni. Kita berjilid-jilid kita fikih dalam mazhab Hambali. Ibnu Qudamah mengutip Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, qala Abu Abdullah, nu'minu biha. Kalau nemu ayat-ayat mutasyabihat kita percaya. Ajaran Ahlus Sunnah sama. Wa nusaddiqu biha, dan kita benarkan. Wala kaif wala ma'na. Dengarkan ini. Dia tanpa mempertanyakan bagaimana, tanpa menetapkan makna, wala kaif wala makna.
Tuh, salafus saleh. Mazhab Asy'ari itu begitu. Tanpa menetapkan makna zahir. Istawa maknanya jelas, duduk, menetap. Enggak, itu bukan ajaran salafus saleh kayak begitu. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi yang punya Sunan Tirmidzi, imam ahli hadis, juga kurang lebih sama. Al-Imam At-Tirmidzi, ini banyak sekali Pak. Saya ingin nah ini contoh. Imam Tirmidzi ketika beliau mengutip ayat Al-Qur'an, wa qalatil yahudu yadullahi maqlulah. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terikat. Ada kata yad di sini, kata Imam Tirmidzi. Hadza hadisun qad rawatul a'immah. Ini hadis. Jadi ada hadis sebelum ayat ini ada hadis. Setelah mengutip hadis itu, Imam Tirmidzi mengomen, ini hadis diriwayatkan oleh banyak a'immah, banyak ulama muslim. Bagaimana sikap beliau? Nu'minu biha kama jaa. Kita beriman sebagaimana adanya, diimani semuanya. Min ghairi ayyufassar, tanpa ditafsirkan. Tuh lihat Pak. Kalau Salafi itu menafsirkan. Salafi itu bedanya dengan ahlu sunnah, menafsirkan bahwa ya artinya tangan dalam makna hakiki, cuma tangannya beda dengan tangan kita. Oh kan? Imam Tirmidzi min ghairi ayyufassar, tanpa ditafsirkan. Karena kalau ditafsirkan, kalau kita sebutkan makna zahirnya itu bermasalah. Tuhan jadi sama dengan makhluk kalau bukan kita tahu ini. Au tawahham wa hakada qala ghairu wahidin minal a'immah, dan berkata semacam ini lebih dari satu, lebih banyak lagi ulama, kata Imam Tirmidzi, berpandangan seperti ini. Kalau nemu ayat begitu tidak perlu ditafsirkan, diimani sebagaimana adanya saja. Ini nanti kalau misalnya bisa bahasa Arab, baca buku judulnya Al-Qaul At-Tamam bi Itsbat At-Tafwid Mazhaban Lis-Salafil Kiram. Itu melis sekian perkataan ulama salafus soleh membuktikan bahwa salafus soleh itu sama ketiplek dengan apa yang kita anut dalam mazhab Asy'ari, bahwa kalau nemu ayat mutasyabihat diserahkan mana hakikatnya kepada Allah, beda dengan kelompok salafi yang menetapkan makna zahirnya. Bapak tahu nanti bantahan mereka itu apa? Kalau kita ngomong kayak gitu, saya udah tahu. Di antara bantahan mereka itu begini. Kalau begitu ada dong dalam Al-Quran ayat-ayat yang gak kita pahami maknanya. Sia-sia dong kalau begitu Allah menurunkan ayat Al-Quran kalau mana yang gak kita pahami, betul gak Pak? Yuk, sebelum saya nanti bantah, saya ingin berusaha memperjelas kritikan atau protes mereka kalau kita ngomong kayak tadi, mazhab tafwid. Tafwid itu artinya kita menyerahkan makna dari ayat-ayat tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti anda ini Asy'ari ini, berarti kalau begitu anda mengakui ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang nggak dipahami maknanya, dan berarti kalau begitu Allah sia-sia dong menurunkan ayat ini kalau nggak dipahami maknanya, ya nggak? Kata mereka ini kata mereka sia-sia dong Allah menurunkan ayat tapi maknanya nggak dipahami, ya kan? Gimana cara menjawab? Cara menjawab. Ini akan sering kita jumpai kalau kita ngomong begini. Bahwa Ibnu Taimiyah imamnya mereka juga menyalahkan mazhab tafwid itu. Jadi bagi mereka itu sama saja kita menganggap para sahabat itu bodoh dan tidak tahu Al-Quran. Paham ya? Lihat. Nah, jawabannya udah ada. Ini yang saya bahas ini udah kelar sebetulnya. Udah selesai. Semua bantahan itu sudah selesai. Cuma kita masih terus-menerus perlu menjelaskan kepada orang-orang tidak punya akses ke kitabnya para ulama muslim. Makanya saya menjelaskan. Bagaimana jawabannya? Ini dosen saya, Muhammad Abdul Fadil Al-Qusi, dosen saya di Al-Azhar, profesor papan atas dalam bidang ilmu akidah. Pernah saya waktu tahun kedua di Al-Azhar, S2 di Al-Azhar, tahun kedua diajar sama beliau. Itu Pak, beberapa pertemuan hanya membahas satu baris ungkapan aja. Jadi ada kitab namanya Aqaid Nasafiyah. Di kitab itu ada ungkapan asbabul ilm bil khalqi thalatha al-hawasus salimah wal khabarus shadiq wal aql haqaiqul asya' thabitah wa ilmu biha mutahaqqiq khilafan sifastiyah. Ting segitu tuh, segini doang nih. Itu dibahas sampai beberapa kali pertemuan. Kenapa sampai segitunya? Satu baris itu cuma dibahas beberapa kali. Karena kata beliau,
Hampir sebagian besar aliran-aliran menyimpang yang kita jumpai sekarang itu, mau yang di dalam maupun di luar gitu, itu rata-rata nggak paham ungkapan ini. Subhanallah, Imam Nasafi itu, dan saya itu makin kesini makin merenung karena sering baca bukunya orang-orang aneh itu. Salah kata saya dulu, saya belum juga. Kalau paham itu tuh ungkapan tadi tuh. Wa'ikul asya'i thabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lisifasta'iyah wa asbabul alamil khalqi falata ala hawasus salimah wal khabarus sadiq wal aqal. Selesai itu semua aliran-aliran. Kelihatannya berlebihan ya, tapi kita belajar subhanallah itu Pak. Ulama kita itu ngomong pendek, tapi kalau dijelaskan berlipat-lipat, wah itu bisa berhari-hari ngomong begitu Pak. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Nasafi yang kemudian disyarah oleh Taftazani. Baik, bagaimana jawaban dosen saya ini, Dr. Abdul Al-Qusi? Kalau seandainya ada orang mengatakan, Anda mazhab tafwid itu seolah-olah sia-sia dong Al-Quran diturunkan kalau begitu. Pertama harus saya jelaskan bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu persentasenya sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang jelas, yang bisa dipahami maknanya. Jadi kalau mau dibikin kategori nih, ayat-ayat dan hadis yang bisa dipahami maknanya dengan yang tidak bisa dipahami maknanya. Nih, ayat-ayat yang tidak bisa dipahami ini dikit sebetulnya persentasenya. Dan nggak ada masalah, sholat gitu loh. Kalau memang Allah itu menyampaikan wahyu, beberapa di antaranya makna hakikinya nggak bisa dijangkau. Apa masalahnya? Allah memuji kita, memuji keimanan kita, begitu misalnya. Karena sebagian besar Al-Quran bisa dipahami maknanya, kan begitu. Kecuali gini Pak, yang sia-sia tuh gini, Al-Fatihah sampai An-Nas isinya itu adalah lafaz-lafaz yang maknanya nggak jelas, nggak bisa dipahami gitu misalnya. Ya itu baru sia-sia. Kalau Allah menurunkan kitab suci, sebagian besarnya bisa dipahami. Hanya ada beberapa ayat nih, kalau dipahami makna zahirnya bermasalah. Kalau itu serahkan aja kepada Allah. Ya apa masalahnya gitu? Apa masalahnya? Kata guru saya, sikap menyerahkan makna hakiki dari ayat mutasyabihat kepada Allah itu, kata guru kami, walaisa dzalika istijhalan. Itu bukan berarti kita menganggap salah seorang itu bodoh, bukan. Wala tajhilan, kama syana Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Summa ma baluna nakhshal istijhal wa tajhil wa jahlul basar bi asrihim bi haqqi sifatihi ta'ala bal bi umuri ghairi sifat amrul la mahisu an. Ini dengerin Pak, di jawaban beliau. Jawabannya sederhana. Kalau kritikan mereka kan apa? Kalau kamu menyerahkan makna ini kepada Tuhan dan mengaku bahwa ini maknanya tidak bisa dipahami, kata beliau apa? Apa masalahnya? Oh manusia itu, Bapak tahu nggak ayat-ayat huruf muqatta'ah? Alif lam mim ha mim ain sin qaf ha yasin. Bapak tahu penjelasan para mufassir menyangkut huruf muqatta'ah ini bagaimana? Allahu a'lam bi muradi. Hanya artinya orang Salafi sendiri mengakui ada bagian dari ayat Al-Quran yang nggak dipahami maknanya. Ya kan? Di antara contohnya itu huruf muqatta'ah itu alif lam mim maknanya apa? Jumhur mufassirin alif lam mim ha mim ain sin qaf ta sin ta itu semuanya, bukan semuanya, jumhur atau mayoritas mufassir bilang itu ayat yang nggak bisa dipahami makna hakikinya. Tuh, ada berarti kan? Itu masalahnya apa? Kalau kita nemu ayat mutasyabihat, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihi, kita juga menyerahkan maknanya kepada Allah. Sama-sama aja kan? Fair kan? Jelasnya? Kemudian kata beliau, walaisal jahal fi maqamil uluhiyah illa al-ilm nafsu wa illa fama ma'na ibarah Imam Malik al-ajzu anil idrak wa ainul idrak. Ketidaktahuan kita tentang sifat Allah itu bukan kebodohan sebetulnya. Justru itulah pengetahuan yang hakiki tentang Allah. Maksudnya begini Pak, kita ini kalau ditanya nih, Anda tahu nggak hakikat Allah? Kita ini nih, kita kan menyembah Allah nih, tiap hari kita siang pagi malam Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah menyebut nama Allah. Tapi kalau ada yang nanya sama kita, tahu hakikat Allah? Tidak ada Pak yang bisa mengklaim orang tahu hakikat Allah itu. Allah itu bisa dipahami
berdasarkan sifat-sifatnya yang ada dalam kitab suci kita, ada dalam penjelasan para ulama kita. Wujud, qidam, baqa, sifat-sifatnya. Hakikatnya tahu nggak? Enggak. Ketidaktahuan kita tentang Allah itulah pengetahuan sejati tentang Allah. Kan begitu sebetulnya. Maksudnya begini, kalau emang kita mengaku nggak tahu ini makna apa ya, kita mengaku nggak tahu, itu bukan masalah. Memang sejak awal manusia itu nggak akan mampu mengetahui hakikat sifat Allah dan zat Allah itu. Itu kalau kita nggak mampu mengetahui, ngapain kita bahas ilmu akidah? Akidah itu dibahas tujuannya apa? Supaya manusia mengenal Allah dalam batas kemampuannya sebagai manusia. Supaya nggak buta-buta amat tentang Tuhan gitu loh. Dikasih tahu ini loh penjelasannya. Tapi yang dikasih ke kita itu, penjelasan kita itu bukan penjelasan tentang hakikat Allah. Itu sifat Allah yang dijelaskan kepada kita supaya kita mengenalnya dalam batas kemampuan kita sebagai manusia, bukan hakikatnya. Jadi kalau mereka bilang, oh, Anda menyebut Tuhan itu berbuat sia-sia dengan menggunakan lafaz-lafaz yang tidak dipahami, Anda menuduh salafus saleh itu orang bodoh karena mereka tidak paham. Kita tidak mengatakan salafus saleh tidak paham, Pak. Kita hanya mengatakan ayat-ayat ini ada maknanya. Ada maknanya. Salafus saleh dan kita golongan ahlus sunnah hanya saja menyerahkan makna hakiki ini kepada Allah karena itu adalah bentuk kebencian kita terhadap Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Masa Tuhan duduk sih? Masa Tuhan punya tangannya kayak apa? Meskipun dibilang tangannya nggak seperti tangan kita, tapi kan kurang pantas saja. Masa Tuhan punya bagian-bagian? Itu satu. Kemudian ada lagi jawaban yang bagus nih, Pak. Ada jawaban bagus. Nah, saya tadi udah melis beberapa karena ini kita tipis. Tapi kalau misalnya mau dibahas ini bisa bermajlis-majlis. Kenapa salafus saleh itu nggak mau mengakui makna zahir dari ayat-ayat mutasyabihat? Kenapa kita ahlus sunnah ini bertafwid, menyerahkan makna hakikinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, ada penjelasan lagi di halaman 19. Walakinna salaf kanu ahrasan nas ala tanzih. Salafus saleh itu orang-orang yang betul-betul ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sebut makna zahirnya istawa dalam arti duduk, udah jatuh kita itu. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Salafus saleh itu ngajarin sama kita dengan tafwid itu karena mereka itu golongan manusia yang sangat ingin menyucikan Allah dari keserupaannya dengan makhluk. Alat tanzih. Falam yufassiru hadhil mutasyabihat bima tahtamilul lughah al-basyariyah. Karena itu mereka tidak menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Nah, aqul marratan ukhra, kata beliau, saya katakan sekali lagi, inna adam iqdami salaf ala tafsir laisa jahlan. Salafus saleh, sikap salafus yang tidak menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat laisa jahlan, itu bukan kebodohan itu. Bidalalatil alfad wala huwa nafyun lima yaliqu bihi subhanahu. Juga bukan menafikan sesuatu yang layak bagi Allah, bukan menafikan sifat yang layak bagi Allah, bukan kebodohan, bukan penafian. Bal huwa ijlalul qadar. Justru itu adalah pengagungan atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong begitu itu pengagungan kepada Allah. Min tadakhul tafsiril lughawil basyari bima huwa alaihi min naqsin wa qusur. Karena bahasa itu punya keterbatasan dan kekurangan. Kita pengen menyucikan Allah dari kekurangan itu. Kalau disebut kata yad, makna yad yang hakiki itu adalah anggota tubuh. Terus Anda bilang Allah punya yad, tapi yadnya tidak seperti yad kita. Makna yadnya makna hakiki, berarti Allah punya anggota tubuh namanya yad, tapi beda dengan yad kita. Ya sama dong pada akhirnya. Ujungnya punya tangan, punya bagian-bagian. Gak jadi tahu, gak jadi muwahhid ketika itu. Karena ajaran tauhid tidak mengakui keterbagian Allah, tidak mengakui keterbilangan Allah Subhanahu wa taala. Enaknya mah abis ini langsung tanya jawab ya Pak ya. Betul nggak? Biar nggak pusing-pusing amat. Saya kira cukup lah ya sebagai pengantar. Atau mau dilanjut Pak?
Cukup ya? Di beliau menjelaskan lagi aqwal salafus saleh yang tadi saya sebut tadi cuma 4 pokok aja. Tapi kalau disuruh minta, mana lagi Ustaz, saya pengen dengar lagi. Salafus saleh yang bilang kalau nemu ayat mutasyabihat itu tidak perlu dijelaskan makna zahirnya, serahkan aja kepada Allah. Banyak sahabat abrak. Subhanallah. Walhasil saudara-saudara sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, kesimpulannya adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi ayat mutasyabihat itu 2 macam. Satu mazhab tafwid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubung Pak sekarang ini zaman sekarang, zaman medsos sekarang ini, itu saya melihat Pak, saya membaca dan saya menyimak. Bahkan terakhir yang saya simak itu ada video Ustaz Salafi bilang, orang yang berada di pesawat itu lebih dekat dengan Tuhannya ketimbang yang di bumi. Karena Tuhannya ada di sana. Saya tidak melebih-lebihkan itu. Orang berjenggot panjang itu. Ada itu videonya tersebar itu. Orang Saudi apa orang mana saya nggak tahu. Padahal tahu apa? Ada hadis Nabi yang menyebutkan aqrab ma yakunu bil 'abdu wa huwa sajid. Momen terdekat kita dengan Allah itu kapan Pak? Kalau dalam hadis ketika kita sujud Pak. Sujud kemana? Ke atas begini Allah. Sallallahu alaihi wasallam begini. Sujud ke bawah kan? Sebagai bukti Allah itu bukan di atas dalam arti duduk di surga. Dan kalau nemu ungkapan dalam mazhab Ahlus Sunnah ada ungkapan fis sama, fawqas sama, Allah itu di atas dalam arti kedudukan bukan tempat. Segampang itu Pak sebetulnya kita memahami kalau nemu ayat fis sama Allah di langit bukan berarti di langit, dalam arti Allah itu berada di atas langit, menguasai langit, dia tidak bertempat di langit, tapi kekuasaannya itu mencakup alam semesta dan di atas langit. Sama kayak begini, di atas dalam arti kecakupan sehari-hari kita orang Indonesia ini. Presiden di atas gubernur, kan bukan berarti presiden ada di sana, gubernur ada di sini. Kedudukannya maksudnya, kedudukannya. Kalau dibilang presiden di atas gubernur, ya kedudukannya. Nah, Ibnu Taimiyah dan kelompok-kelompok Salafi, maka Ibnu Taimiyah di satu bukunya dia enggak, kalau disebut kata di atas, fauqiyah hakikiyah, la fauqiyah terus. Di atas dalam arti yang hakiki. Dan Ibnu Taimiyah bilang Allah itu punya batasan, seperti yang kita bahas tadi malam. Saya kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, tadi saya bilang, berhubung kita berhadapan dengan orang-orang semacam ini sekarang, maka beberapa ulama Ahlus Sunnah menempuh mazhab takwil. Subhanallah, takwil sendiri ternyata itu ajaran salafus saleh, ternyata ada dasarnya. Bahkan guru kami itu menulis kitab namanya Ta'wilus Salaf li Sifatillah. Takwil generasi salaf atas sifat-sifat Allah. Walhasil tafwid, takwil sama-sama punya pijakan dari salafus saleh, sama-sama punya dalil dari Al-Qur'anul Karim dan argumen-argumen rasional. Itulah akidah kita. Itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa menggabungkan antara nas, antara wahyu dengan akal. Karena akal ini adalah jalan kita mengenal Allah. Kalau dikesampingkan itu akal, kita akan kesusahan untuk mengenal Tuhan kita sendiri. Sekian. Wassalamualaikum. Tafadhal, soal. Oh, cik. Maksudnya. Ada begini. Oh, yang baik banget nih. Artisnya nggak gini-gini amat kayaknya ya Pak. Nah, foto. Oh, Aroya, ya. Oh, yang masuk yang berfaham itu. Oh, ya, masya Allah. Udah tobat ya? Udah tobat belum? Udah tobat. Tanya. Jadi kan di sini orang mengatakan
ini yang dilaksanakan dan saya seperti yang bahwa ini itu maknanya kekuasaan. Kemudian setelah saya kuliah tahun kuliah sedikit beda Di mana kuliahnya? di area. Oh, kuliah di sana. Wah, gitu sih. Jadi berbeda melaksanakan ayat-ayat tersebut itu maknanya kayak seperti sejelasnya kita memahami solusinya bilang kayak Ibu. jadi yang ingin saya tanyakan karena saya belajar dari sumber ilmu yang berbeda kadang timbul rekor-rekor sekarang dari dulu sampai sekarang cuman yang saya ingin tanyakan karena maksudnya kita ini tarik kebenaran dan sampai sekarang saya masih timbul rekor-rekor seperti jadi pertanyaan saya bagaimana cara menghilangkan rekor-rekor Baik. atau dan pertanyaannya kedua bolehkah kita mempercayai dua pendapat sebenarnya berarti maknanya kita sisa dari mengimani tapi kita sampai mati Iya. seperti itu Syukur. Kalau boleh saya tanya, Antum bicara sama yang mana sekarang? Setelah mondok di Wahabi, kemudian berpindah, setelah mondok di Sunni ke Wahabi, sekarang kenal mana? dengan keterbatasan ilmu saya Apa? Gini, ragu itu kan sudah alasannya kenapa ragu itu. Kalau itu alasan subjektif, ya tinggal dihilangin aja. Memang sebetulnya saya paham. Secara psikologis mengatakan ada begitu, Pak. Orang yang berada di bawah kutub itu pernah jadi orang NU, kuliah di Madinah misalnya. Wah, nemu aja begini. Mikir-mikir dia. Yang benar. Memang ada Pak, kadang gejolak batin semacam itu, dilema semacam itu. Pada akhirnya begini, saudara-saudara. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menemukan perselisihan di kalangan umat, lihat pendapat mayoritas ulama. Saya, ya, saudara, sampai beginian ini setelah belajar agama 9 tahun di Mesir, mondok 6 tahun, jadi 17 tahun berlalu. Saya tidak ada celah keraguan secuil pun. Muhammad saya adalah mata berpendapat. Pernah gak usah baca buku sama zaman saya mondok, dulu zaman saya mondok, saya itu suka baca buku sejak zamannya jadi saya baca buku Mawar Salafi dan suka mengkafir-kafirkan itu. Memang saya nggak menjadi salah, tapi saya agak simpatik sama mereka. Mau banget. Tahu yang membuat saya semakin mantap itu apa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ngomong ulama sekolah mazhab Syafi'i, kalau ngomong itu satu senantiasa berlandasan pada dalil. Bukan cuma dalil dari teks wahyu, tapi juga dalil rasional. Jadi saya pun jadi paham, wah ternyata kalau begitu semua pelajaran akidah itu ada landasan naklinya, ada landasan wahyunya, Al-Quran atau Sunnah yang mutawatir, ada landasan rasionalnya. Wah biasa kan, mau dapetin apa lagi coba? Akal mendukung, nas juga ada gitu loh, terpapar bukti. Saya pernah bukti mana lagi, begitu kan? Oke, saya sekarang kenal sama ulama yang Qadiriyah yang punya Asy-Syifa bitarikh Qadir Mustafa, ulama besar masa kembali, ulama besar. Tanya sama orang pesantren Qadiriyah itu nggak ada yang nggak tahu, saya kira. Ngelin ya, supaya nggak ragu lagi. La khilafa bainal muslimin qatibatan. Paham bahasa Arab nggak? Sedikit-sedikit saya terjemahin. Tidak ada perselisihan di kalangan umat muslim semuanya. Semua muslim ini nggak berselisih. Artinya sepakat nih, sepakat orang muslim. Apa kesepakatannya? Sebelum saya lanjutkan, ada tambahannya faqihihim wa muhaddisihim wa mutakallimihim wa mudorihim wa muqallidihim. Mau ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli kalam,
ahli akidah maksudnya, para inteleknya, termasuk orang-orang awam yang bertaklid sekalipun, gak berselisih mereka semuanya. Mereka semuanya sepakat menyangkut apa? Dengarkan. An-dhawahir al-waridah bi dzikrillah ta'ala fis sama, bahwa ayat-ayat yang zohirnya seolah-olah menunjukkan Allah itu ada di langit. Ada kan ayat-ayat begitu kan? Amin tu man fis sama ayat sifabikumul arda fa idza hiya tamur. Kalau kalian merasa aman dari sosok yang ada di langit, terjemahan orang Indonesia itu di langit. Semua muslim, mau ulamanya, orang awamnya, kata qodiyat bukan kata saya. Kalau saya ngomong dibilangnya berlebihan, ini qodiyat yang bilang. Ulama muslim sepanjang zaman sepakat bahwa kalau ada ayat atau hadis menunjukkan seolah-olah Allah itu ada di langit, sepakat apa? Laisat ala zahiriha. Ayat-ayat itu nggak bisa dimaknai sesuai zahirnya aja, seolah-olah Tuhan ada di langit. Bilang, Anda mau ragu apa lagi? Ulama sepakat semuanya bahwa kalau temu ayat yang menunjukkan seolah Tuhan ada di langit, itu nggak bisa dimaknai secara zahirnya. Bal, tetapi muta'awwalatun inda jami'ihim, tetapi ayat itu ditakwil. Ayat itu harus ditakwil. Disebutkan beberapa ayatnya. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard, dan ayat-ayat yang lain, atau ada hadis-hadis yang lain. Kalau nemu hadis atau ayat yang menunjukkan seolah-olah Tuhan ada di langit, berdasarkan pernyataan qodiyat ijma ulama sepanjang zaman, itu ayat nggak bisa dimaknai secara zahirnya, justru harus ditakwil. Yang nolak-nolak takwil itu berarti golongan aneh loh, iya nggak? Golongan-golongan aneh nih, menolak takwil. Sekarang saudara, kalau saya itu nggak ragu, kenapa? Karena bukti-bukti yang kita kaji itu banyak dan berlimpah. Mereka menolak takwil dengan alasan itu bid'ah. Loh, guru saya bikin buku, judulnya Ta'wilus Salaf bi Sifatillah. Takwil generasi salaf atas sifat Allah. Ya saya mau ragu gimana lagi, itu bukti-buktinya banyak. Buat ternyata salafus saleh sendiri, beberapa di antara mereka ada yang bertakwil, mau gimana lagi? Saya mau ragu gimana? Keraguan itu kadang-kadang muncul dari mungkin karena kita belum mengakses. Karena keterbatasan akses kita, ya kan? Saya karena sudah mengakses itu dan tahu ini orang salafi bilang begini, dan saya punya saya punya buku-bukunya, saya baca gitu loh, dibanding-bandingin. Ini nih yang aneh nih, ini yang aneh nih, yang begini nih, yang ngomong katanya kalau misalnya Allah itu duduk karena ada ayat begini, Allah itu turun dalam arti, atau enggak? Ibnu Taimiyah itu dalam salah satu bukunya bahkan sampai bilang, kan ada tuh ungkapan Pak, Allah itu turun ke langit dunia, ya kan, setiap malam. Terus di sisi yang lain mereka bilang Tuhan itu ada di arsy. Kalau turun berarti arsy itu harusnya kosong dong, ya enggak? Kan begini logikanya. Ada hadis bilang Allah turun, ya kan? Terus sebelumnya mereka bilang Allah itu di arsy, ya enggak? Kalau turun berarti kan kosong arsy itu kan? Ya iya kan, kalau begitu ya enggak? Kosong dong arsy itu. Nanti balik lagi itu Gusti Allah, nauzubillah semua nauzubillah. Datang lagi ke atas. Ternyata Ibnu Taimiyah bilang apa? Dia itu turun dari arsy, tapi arsy juga tetap, Allah juga tetap berada di arsy. La yakhlu minhul arsy. Jadi arsy itu tetap ditempati oleh Allah. Di saat yang sama Allah juga turun ke langit dunia. Anda mau meyakini kayak semacam ini? Maksudnya masuk akal gitu? Masuk akal itu? Turun tapi sekaligus dia itu tetap berada di arsy. Gimana? Gimana itu maksudnya? Akidah yang benar itu Pak, harus siap diuji dengan rasionalitas. Makanya ulama Ahlussunnah itu kalau ngomong dalil, ada dalil akli, dalil akli. Harus siap diuji. Ini kita agama Islam ini universal sampai hari kiamat. Akan muncul orang-orang yang kritis dengan rasionalitasnya. Saya nggak percaya, rasio saya oke, yuk kita berdebat secara rasional. Argumen rasionalnya harus ada, argumen tekstualnya, wahyunya juga harus ada. Mau nyari apa lagi? Kalau bukti wahyunya sudah ada, rasionalitas mendukung, Anda mau ragu apa? Boleh jadi keraguan itu karena pengalaman, pernah sekolah di tempat yang berbeda pandangan aja sebetulnya. Ada keterkaitan secara psikologis, ya kan? Kadang-kadang ini guru saya juga yang ngajarin masalahnya di pondok itu. Ya ini juga guru saya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita terus-menerus membaca, membandingkan secara jujur,
pada akhirnya mau tidak mau kita harus memilih yang lebih kuat argumennya. Kan sepakatnya dengan saya bahwa kalau kita dihadapkan dua sudut pandang berbeda, pilih yang argumennya lebih kuat, bukti-buktinya lebih banyak, rasionalitas kita mendukung, bukti-bukti Al-Qurannya juga ada. Itu yang dipilih. Lebih selamat saudara, ikuti mayoritas. Saya sekarang begitu, nggak mau soal beristihad gitu. Itu satu karakter Ahlus Sunnah itu begitu Pak. Namanya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti mayoritas. Jadi kita ini nggak aneh-aneh. Kalau ada orang Sunni, pikirannya beda dari yang lain, agak lain gitu, kalau saya sekarang agak lain, itu bukan Sunni sebetulnya. Alhamdulillah Pak, selama saya kuliah sampai sekarang Bapak boleh lihat buku-buku saya atau ceramah-ceramah saya nggak pernah berani itu bikin pendapat-pendapat aneh yang beda dari jumhur ulama. Yang sering terjadi adalah saya ngomong benar, dipotong sama orang-orang itu tek begini, di frame begini-begini, emang itu menjelekkan nama kita pada akhirnya. Gitu. Bagaimana lagi? Seandainya saya selalu begini ini, seandainya nanti saya ketemu sama Gusti Allah, terus saya ditanya, selama saya berceramah menyampaikan ini itu, saya sebisa mungkin ngasih landasan. Jadi saya nggak ngomong sendiri gitu maksudnya. Nanti kalau ditanya sama Gusti Allah, saya punya landasan lagi. Saya ikuti ulama bulan, ini ada dalilnya begini, takut, ada rasa takut itu. Takut karena agama itu adalah amanah. Nggak pernah ada pikiran-pikiran aneh yang pernah saya. Tapi saya dituduh kemudian Syiah, dituduh macam-macam itu. Orang begitu Syiah, ya Allah ya Karim. Nah, itulah fitnah hadaz zaman. Itu fitnah zaman sekarang ya. Saya kira harus banyak membaca. Saya nggak punya waktu untuk membaca. Ikuti orang yang udah membaca. Saya udah. Ikuti saya enggak? Saya terserah. Anda kalau ikut saya, ikut ulama-ulama ini. Bukan saya sebagai imamnya, saya adalah makmum dari ulama-ulama yang tadi saya sebut itu. Nih. Kalau seandainya diizinkan bawa bukunya, mungkin bisa segini. Nih ulama yang bilang yang tadi saya sebut. Mau ikut apa enggak? Terserah. Pilihan. Saya kira begitu ya. Ya. Waalaikumsalam. Saya informasi di awal ini ketika komunitas nanti yang namanya komunitas di sana, jadi kita ini sudah alhamdulillah sudah 14 kita yang wakil nami berapa? Dan sekarang ini membahas pelayanan Ibnu Furo. Itu kitab bagus. Ajak ini Ustaz, ajak ini biar gak ragu lagi. Saya aku yakin itu kalau dia udah hatam kitab itu gak bakal ragu lagi. Dari kita sebuah kami memahami bahwa ulama sebenarnya ulama tetap menentukan nas dan juga hasil dari ulama itu sebenarnya. Kenapa orang Islam itu nanti bukan di kebanyakan kita sahila yang ini orang sebenarnya tetap kita terbimbing khusus dalam pertanyaan dari Kanisa di sini tentang pemahaman dari orang Salafi dan juga dalam Al-Quran, apakah orang kafir Quraisy itu meyakini Allah sebagai pencipta dan pemberi? Kalau jawabannya tidak, namun di dalam kitab tafsir seperti As-Syafi'i As-Sawi dan menuliskan tafsir yang lain di tafsir Al-Hafidz As-Syafi'i disebutkan dalam kitab sendiri bahwa orang Muslim meyakini Allah adalah pencipta dan Allah juga memberikan kasih. Bagaimana pada Ustaz tadi pemahaman seperti baik, itu sebetulnya pembahasan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Udah banyak juga dibahas. Jadi intinya ada pandangan dari kelompok Salafi yang bilang bahwa tauhid itu ada 3 macam, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat.
Dan berdasarkan penjelasan para ulama yang kita pelajari karya-karyanya, pembagian tauhid ini dimunculkan pertama-tama oleh Ibnu Taimiyah. Sebelumnya nggak ada, bikin bid'ah artinya. Itu bid'ah. Bid'ah sesungguhnya itu begitu. Karena konsekuensinya begini. Dari pembagian tauhid ini, orang-orang musyrik, orang-orang kafir seperti yang dibilang oleh beliau tadi, itu mereka bertauhid. Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid secara rububi, betul kan? Tapi tidak secara uluhi. Artinya dia mengakui Tuhan sebagai pencipta, pengatur alam raya, begitu ya. Cuma nggak nyembah Allah. Dari tauhid rububiyah itu artinya meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur, sebagai pencipta yang masih rezeki gini-gini, ya. Tapi kata mereka ada tauhid namanya tauhid uluhi, tauhid yang meyakini Allah sebagai ilah, sebagai sesuatu yang disembah. Mereka nggak nyembah Tuhan tuh, mereka nyembahnya sesembahan berhala dan seterusnya. Nah, konsekuensinya apa? Itu nanti akan ada kelompok muslim kayak orang-orang kayak kita ini nih. Dianggap tauhidnya itu hanya tauhid secara rububi, karena kita ini istighosah sama nabi, bertawasul dengan wali, ibadah kita itu nggak murni buat Allah gitu loh, menurut orang salafi. Kita ini dalam pandangan mereka, ibadah kita ini nggak murni buat Allah, karena kita ini masih tawasul, masih istighosah. Istighosah itu artinya minta pertolongan kan? Minta pertolongan sama Nabi, tawasul dengan wali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Abdul Hasan As-Sadili, Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Fulan, tawasul dengan Nabi dan lain-lain. Berarti katanya tauhidnya masih rububiyah, belum sampai uluhiyah begitu. Ujung-ujungnya apa coba? Ya gampang mengkafirkan muslim. Pembagian tauhid itu. Jawabannya, saudara-saudara sekalian, udah banyak. Kesimpulannya, biar saya tidak panjang lebar, makna ilah dengan Rabb itu dalam Al-Quranul Karim huwa mutaradifan. Keduanya itu maknanya sama. Jadi pembedaan ilah maknanya begini, Rabb maknanya begini, itu nggak pernah terjadi, nggak pernah dikenal dalam ajaran salafus soleh. Pembagian ini ilah, ini Rabb, tauhid ilahiyah, uluhiyah, tauhid rububiyah. Waktu kita di kuburan, pertanyaannya apa? Man Rabbuk atau man ilahu? Man Rabbuk kan? Ya nggak? Kita dites dengan pertanyaan man Rabbuk, siapa Rabb kamu? Kalau berdasarkan logikanya orang salafi, itu pertanyaan kurang komplit ya. Karena nggak ada man ilahu, ya nggak? Harus ada man Rabbuk, man ilahu, ya nggak? Tapi cukup kita ditanya man Rabbuk, menyebut Allah, selesai, iman kita selesai, selamat. Artinya makna Rabb dengan makna ilah itu sama. Rabb dengan ilah itu sosok yang disembah, yang kita sembah, yang menciptakan alam semesta sekaligus yang kita sembah. Maknanya sama, nggak ada pembedaan itu. Nih, ada satu buku bagus, itu dia menjelaskan masalah ini, judulnya itu Bid'ah As-Salafiyah Al-Wahabiyah. Isi buku itu adalah himpunan bid'ah kelompok salafi wahabi. Di antara bid'ah mereka menyangkut trilogi tauhid itu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu bid'ah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan ubudu rabbakum. Tanpa menyebut ilahakum, menyembah. Kan kalau tauhid uluhiyah versi mereka itu artinya Allah sosok yang kita ini katanya kan nggak murni menyembah Allah, nggak menyebut Allah, nggak bertauhid secara uluhiyah. Lihat tuh Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama itu, ya ayyuhan nasu ubudu ilahakum atau rabbakum. Harusnya kan kalau mengikuti logika mereka ilahakum, ya kan? Ubudu ilahakum. Al-Quran menyebut rabbakum, karena Rabb dengan ilah itu mananya sama. Gak usah ada pembedaan, ini tauhid rububi, tauhid uluhi, nggak ada. Efek akhirnya apa? Dengan pembagian tauhid itu, yaitu tadi, mungkin ada orang muslim tapi dia kafir sekaligus. Kalau versi mereka, karena tidak bertauhid secara uluhi. Dan saya mau koreksi, dan koreksian ini gampang sekali. Orang-orang yang menuduh kita tidak menyembah Allah secara murni dengan alasan kita beristighosah, bertawasul, itu kebanyakan salah paham dan tidak ngerti apa yang kita maksud. Kita ini Pak, kalau istighosah, meminta pertolongan atau bertawasul, minta tolong kita itu hakikatnya buat Allah kan? Betul kan? Bukan buat Nabi Muhammad kan? Bukan buat Syekh Abdul Qadir Jilani kan? Terus kenapa kita menyebut nama-nama itu? Ya Sidna Husain. Sidna Husain kalau di Mesir itu apa? Kalau ziarah ke makam Sidna Husain, orang-orang Mesir itu bilang, ya Sidna Husain, madad, madad, madad.
Ya Sayyidah Zainab, ya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab cucu Nabi yang perempuan. Ya Sayyidah Zainab, dipanggil di kuburannya. Itu bagi keyakinan orang Salafi, kita itu sedang manggil, sedang berdoa kepada Sayyidina Husain, bukan kepada Allah. Musyrik, ya, kayak gitu kan? Itu bertauhid secara rububi, tapi tidak secara uluhi. Pada akhirnya kan, itu orang-orang yang ngomong kayak gitu, ya Sayyidina Husain, ya Sayyidah Zainab, ya Sayyidina Qadir, ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Kita ngomong begitu, menjadikan mereka itu sebagai perantara saja. Hakikatnya mah kita mintanya sama Allah, mintanya sama Allah, cuma melalui perantara mereka. Emang ada dalilnya Ustaz? Emang ada dalilnya di Al-Quran tawasul kayak gitu? Banyak. Saya udah bikin video lengkap dari tawasul dari generasi salafus saleh, ada di internet, bahwa tawasul itu dipraktekkan hatta di zaman sahabat Nabi. Sejak zaman sahabat Nabi udah banyak orang bertawasul, udah ada contohnya. Salafus saleh juga termasuk. Karena ini tawasul itu bukan menyembah wali, bukan menyembah nabi, tapi menjadikan mereka sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang harus ya pakai perantara? Enggak harus, enggak harus. Cuma itu bentuk kerendah hatian kita yang berlumuran dosa ini, yang mungkin kita itu terlalu jauh dengan Tuhan kita, megang tangan orang-orang yang mulia, gitu. Barangkali dengan cara begitu doa dan harapan kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah apa? Apa masalah dengan tauhid itu, Pak? Yang salah itu begini, Pak. Kalau kita bilang ya Sayyidina Husain, doa kita ditujukan kepada Sayyidina Husain, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita menjadikan doa kita kepada Sayyidina Husain dan kepada Allah sekaligus, itu musyrik baru. Tapi kan nggak ada orang muslim yang kayak begitu. Kalau manggil wali itu, ya mirip-mirip kalau kita begini, Pak. Nih, main judi online, bangkrut, kemudian banyak hutang. Pak, kaumin saya apa? Saya udah kepepet nih. Bapak minta tolong sama Antum, minta tolong sama bapak Antum, kepepet begitu. Itu musyrik itu kalau begitu. Kenapa nggak langsung sama Allah aja? Kenapa harus sama makhluk? Kenapa nggak sama Allah aja langsung gelar sajadah? Allah, ya Allah, tolong hamba ini. Kenapa? Bedanya ini dalam keadaan hidup, mereka dalam keadaan meninggal, sudah wafat. Tapi kan dalam ajaran Islam, orang yang sudah wafat, apalagi para aulia itu, mereka hidup di kuburannya. Bukan, jadi mati itu dalam agama Islam nih. Saya nggak bicara agama lain, agama Islam. Mati itu bukan akhir dari kehidupan. Dia hanya perpindahan doang. Jadi wali-wali yang kita sebut itu, ruh-ruh para aulia Nabi Muhammad SAW, mereka itu hidup di alam barzah. Berarti kalau kita manggil mereka, ya sama kalau kita manggil bapak kita, Pak, tolong saya udah kepepet nih. Itu biasa banget kan sebetulnya. Oh, kita kalau hakikatnya meminta tolong sama Allah gitu, bukan sama orang-orang itu tuh, bukan. Hanya perantara aja kita ngomong ke bapak kita. Udah mentok bapaknya juga kismin gitu kan, gak punya duit, baru gelar sejadah. Musyrik itu kalau begitu? Ya enggak. Orang-orang wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya walakin la tashkurun. Jangan kalian mengira orang-orang yang di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup, tapi kalian nggak merasa. Al-Quran bilang begitu. Jadi kalau para orang-orang yang mati syahid saja dikatakan hidup, apalagi imamnya orang-orang yang mati syahid. Nabi Muhammad masa dibilang mati? Itu Al-Quran menyebutkan orang yang mati syahid itu hidup. Ya Nabi Muhammad hidup. Kalau ya Rasulullah aghithna, Rasulullah tolong kami. Apa itu masalahnya, Pak? Toh pada hakikatnya kita itu sedang minta pertolongan kepada Allah melalui kekasih Allah. Apa masalahnya? Kita ngomong ya Rasulullah. Yang jadi masalah sekali lagi kalau Anda menyembah Rasulullah, menunjukkan doa Anda kepada Rasulullah dan Allah sekaligus, itu baru musyrik. Tapi saya berani menjamin, gak ada muslim yang kayak begitu. Betul nggak? Dijaga akidah kita itu, Pak, dari memusyrikkan Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa jangan jauh, Nabi Isa alaihissalam dipertuhan oleh pengikutnya, betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah. Saya belajar ilmu akidah sekurang lebih 9 tahun di Al-Azhar, belum pernah saya nemu sekte sesat dalam Islam yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang sering terjadi apa? Tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang memuji dan meninggikan derajat Nabi. Wah, musyrik ini menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Mana ada muslim menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan? Gak ada itu. Walau wahid, tidak ada. Tauhid uluhiyah rububiyah itu sejak awal keliru karena membedakan makna Rabb dengan makna ilah.
Sementara menurut kebahasaan dan penjelasan para ulama terdahulu, ilah dengan Rabb itu bimakna wahid. Wa huwal ma'bud bihaq. Itulah yang kita sembah secara hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terbukti benar bahwa ilah dan Rabb itu maknanya sama, selesai sudah, batal itu pembagian tauhid itu. Saya kira begitu ya. Sebelum silakan dibaca di meja. Soal akhir, ini nggak pada kerja tak, Pak? Hari Jumat. Waktunya kerja kan ya? Kita cukupkan atau mau dilanjut? Sudah cukup? Sanaktafi bihadzal qadar insyaallah. Mari kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Dia menjaga iman kita sampai akhir hayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi الحبيب العلي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا في همات يا مولانا، نصنا في رضاك يا مولانا، لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمعنا اغفر ذنبنا، اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار يا عالم السر منا لا تكشف وستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب. توسلنا بالحبيب يقضي حاجتنا قريب، هذا وقت حاجة يا حاجة لنا يغيب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sikap muslim dari keluarga hasilkan bahwa proses Bismillahirrahmanirrahim.